yang bersama-sama kita menghormati dan memuliakan para orang tua, para sepuh, para tokoh masyarakat, para asatiz, para ustadzat, wabil khusus Ketua DKM Al-Hikmah Bapak Haji Supandi Budiman, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah, karunia Allah, nikmat Allah yang tak terkira, pada pagi hari ini kita masih tetap bermuajahah, berkumpul mengkaji daripada ilmu agama guna mendapatkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita di masjid ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa-dosa kita, memberikan hikmah kepada kita semuanya, sehingga setiap aktivitas kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita semuanya, baik urusan dunia, urusan akhirat, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang masuk di awal daripada bulan Dzulhijjah. Kita masuk di hari-hari yang paling Allah cintai daripada hari-hari yang lainnya. Banyak sekali daripada ayat maupun hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan daripada keutamaan 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fajr ayat kedua, wal fajri walayalin ashrin walayalin ashr. Demi waktu fajar, setiap sesuatu yang sesuatu itu dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu tersebut istimewa. Wal fajr, demi waktu fajar, demi waktu subuh. Berarti waktu subuh ini adalah waktu yang istimewa. Walayalin asar, dan demi malam-malam 10. Di sini para ulama menyimpulkan banyak perbedaan pendapat, namun yang paling mu'tamad adalah yang dimaksud daripada 10 malam tersebut adalah ayyamul asri min Dzulhijjah. 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Mengapa demikian? Karena mengambil daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Imam Muslim, yang bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, qala
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallahi min hadhihi al-ayyam al-asr. Tidak ada hari-hari yang Allah cintai daripada pekerjaan amalan soleh yang Allah cintai, yang lebih Allah cintai daripada hari-hari 10 hari pertama ini. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kepengenan mau berbuat baik apapun itu, yang penting berbuat baik. Allah paling suka sama orang-orang yang laksanain perbuatan baik tersebut, dilaksanainnya di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Berdasarkan daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulain daripada hari aja udah enak banget ini. Ngaji, ada kecerekan, ngecerek, masya Allah tuh. Udah 2 kita dapat tuh. Ya, sodakoh iya, ngaji iya, kemudian i'tikaf di masjid iya, sholat berjamaah iya, alhamdulillah. Itu semua kebaikan. Cuma jangan sampai di situ terus. Ya, jangan sampai di situ, tapi terus. Akhirnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Ya Rasulullah, apakah amal-amal soleh tersebut itu lebih hebat daripada jihad di jalan Allah? Ya, jihad di jalan Allah. Orang sedekah pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih hebat daripada jihad di jalan Allah. Orang yang melaksanain puasa di 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah lebih hebat daripada dia jihad di jalan Allah. Orang yang membaca tasbih, tahlil, tahmid, salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih hebat daripada dia jihad di jalan Allah. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Walaupun dia jihad di jalan Allah, orang yang melaksanakan amalan-amalan soleh di 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah itu lebih hebat daripada orang yang berjihad untuk berperang di jalan Allah. Bayangin Bu, Pak, orang yang perang, Bu, orang yang perang, tahu perang? Ya, tuh yang sekarang lagi di Palestina tuh, kalau mau perang di sono dah tuh. Ya. Kalau mau perang di sono, di Gaza udah dibombardir. Tahu-tahu disuruh pindah ke Rafah. Ya, Rafah adalah tempat di mana tempat aman. Pada ngungsi ke Rafah, sampai Rafah dibom juga. Masya Allah. Ya. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesabaran yang luar biasa terhadap para saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Ya. Jadi seperti itu. Jihad tuh di jalan Allah itu luar biasa, ganjarannya surga. Orang yang jihad berperang kemudian meninggal itu ganjarannya surga. Salah satu keistimewaan orang yang berperang di jalan Allah, keistimewaannya nih, orang yang berperang di jalan Allah lalu ketika berperang mati syahid tuh, namanya mati syahid.
mati syahid. Beda kalau orang lagi main geng motor tahu-tahu kecelakaan, itu namanya mati sangit. Beda tuh ya. Ini mati syahid. Mati syahid. Bagaimana orang yang mati syahid ketika darah tersebut ngucur? Entah itu dari dadanya, dari badannya dan lain sebagainya, maka tidak boleh bagi kita orang yang hidup untuk memandikan orang yang dalam keadaan mati syahid. Orang mati syahid enggak boleh dimandiin. Beda sama kita. Oh, mereka kagak dimandi, enggak dimandikan. Untuk apa? Sebagai bukti. Darah yang mengucur tadinya sebagai bukti di akhirat bahwasanya dia berperang di jalan Allah, masuk surga jelonong. Ini orang yang melaksanakan amal soleh. Ini riwayat Imam Muslim ini. Kalau udah riwayat Imam Muslim berarti ya riwayatnya sahih. Ya, riwayatnya sahih. Makanya ada dua kitab tuh disebutnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, sahih. Lebih hebat daripada orang yang jihad di jalan Allah. Namun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika syai'un. Ya. Kecuali ada seseorang yang memang dia keluar dari rumahnya untuk berjihad di jalan Allah, bukan hanya badannya doang yang dibawa, sampai ke harta-hartanya juga dia bawa. Kemudian dia kagak pulang, artinya apa? Meninggal di sono di medan perang. Nah itu beda lagi dah tuh. Yang begitu beda. Yang begitu lebih hebatan itu dibanding orang yang beramal di 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Soalnya apa? Dirinya juga dia korbankan, hartanya juga dia korbankan. Ini kan luar biasa berarti ya. 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah ini adalah luar biasa. Apa-apa aja sih yang harus kita lakukan nih di 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah? Yang pertama, harus senantiasa melaksanakan daripada amalan-amalan soleh. Udah tuh, amalan-amalan soleh. Amalan-amalan soleh itu yang pertama apa? Yang pertama adalah puasa. Puasa, Bu? Hah? Apaan? Oh, insya Allah. Ya, puasa. Nih berarti yang minum kagak puasa nih. Biarin, kagak ngapa-ngapa. Emang apa begitu ya? Masya Allah, mentang-mentang puasa. Jadi ibu mau ngeliatin puasa ibu sekarang begitu. Bapak mau ngeliatin puasanya bapak sekarang. Ya, udah puasa sunnah. Nih puasa. Pertama puasa. Kalau pengen mau puasa amannya, saya mau ajarin aman, orang puasa aman. Andai kata dia kagak makan, kagak minum, ada tamu aman. Dia ngaji kagak makan, kagak minum aman. Aman. Mau aman nggak? Orang di puasa sunnah nih. Orang puasa sunnah. Tahu-tahu ada tamu atau tahu-tahu ada tamu. Dia sodorin tuh makanan ke tamu, tahu-tahu tamu kagak mau ngambil. Karena apa? Ada bahasa malu. Malu. Sebabnya apa malu? Karena tuan rumahnya belum ngambil. Kalau ngomong gimana? Puasa sunnah.
sunnah. Idhalu surur ala qulubil muslimin, nyenengin hatinya orang muslim lebih hebat daripada puasa sunnah. Gimana solusinya? Mau nggak? Kira-kira mau nggak 10 hari pertama ini biar lancar, kemudian nggak ada tuh kaitannya dengan seperti itu? Oh, insya Allah terus puasanya terus, walaupun dia ngomong, niatin dari hari pertama sampai tanggal 9 nanti di hari Arafah, niatin puasa qadha Ramadan. Ya, jelas ya tuh. Mau yang bapak-bapaknya, mau yang ibu-ibunya. Lah ibu-ibu bisa jadi, Bu. Ya enggak, saya mah nggak pernah ninggalin puasa Ramadan. Agak mungkin, ibu-ibu mah pasti pernah ninggalin. Benar apa benar? Nggak mungkin. Nggak setiap bulannya datang matahari, datang bulan. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak agak mungkin juga. Ya, baru Islamnya sekarang. Begitu maksudnya. Ya, baru melek Islamnya sekarang, baru melek ibadahnya sekarang. Dulu masih muda, tahu begajulnya. Begitu. Belum tentu kita langsung balik, langsung ngerti agama. Kecuali kalau memang dari awal emang kita dipondokin. Itu pun kalau dipondokinnya dari mulai lulus SD. Ya, baru dah tuh. Nah ini mah kagak. Lah Iqra baru hantam pas kelas 3 SMA. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita niatin tuh. Niatin apa tuh? Niatin puasa qadha Ramadan. Nawaitu sauma gadin an qada'i syahri Ramadan lillahi ta'ala. An adainya diganti an qada'i. Saya niat puasa bayar utang bulan Ramadan, ya fardu karena Allah. Ustadz dapat kagak pahala? Pahala Pak entong diomongin udah pasti dapat. Karena apa? Karena kita ngelaksanain puasa qadha Ramadan di hari-hari 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Ketika nantinya ada orang, ada tamu, atau kita di mana-mana, apa yang kita omongkan sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi. Inni shaim wajib, nggak apa-apa ngomong puasa wajib mah, ya nggak apa-apa ngomong puasa wajib. Karena apa? Karena puasa wajib mah kagak ada yang dibanggain. Paling orang ngomong, lah ngapa jadi orang itu puasa wajib? Ya pasti dia punya utang begini. Emang kita banyak utang sama Allah. Emang kita banyak utang sama Allah. Daripada nantinya dibayar-bayar pakai fidyah sama ahli waris belum tentu ada bandanya. Kita bayarin dulu, kita masih hidup. Betul apa betul? Ya, belum tentu kita meninggal tahu-tahu warisan kita banyak. Ya, warisan kita banyak. Pas kita meninggal, kita kagak dikeluarin fidyah. Yang ada anak kita pada berantem. Yang tanah ono rebutan, yang tanah belas ono rebutan, kontrakan AP 60 pintu rebutan. Bu, 60 pintu punya. Wah, Allah pada rebutan. Yang ruko ono rebutan. Tahu ruko mana tahu? Ya. Apa bapaknya lagi waktu sebelum meninggal udah mesen, tong itu tanah yang di belakang rumah tolong jangan dijual. Neng, itu kebok yang ada di kandang tolong jangan dijual. Ya, Bang, ngomong sama anak pertamanya, itu kontrakan yang ada di samping rumah tolong jangan dijual. Emang ngapa Pak? Bukan punya bapak. Punya orang udah dijual rumah.
Ya, jadi seperti itu. Kemudian setelah itu niat, dari sekarang niat. Jadi kan amal soleh semua nih. Niat dari sekarang. Ketika masuk kita tanggal 1, niatin di hati kita, mau gimana ge entarnya. Mau gimana ge entarnya. Niatin di hati kita, ya Allah, saya pengen mau korban sunnah. Entar. Niatin korban sunnah. Ngomongnya korban sunnah, jangan ngomong korban doang, ujung-ujungnya jadi nazar. Ujung-ujungnya jadi nazar. Ya Allah, pengen banget mau korban sunnah. Niatin. Makanya kalau udah mulai tanggal 1 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu taala anhu, kalau udah mulai tanggal 1, tolong falyumsik as-sa'r wadh-dhuhr. Tolong dijaga itu rambut sama kuku. Ya, wah saya kemarin Pak hari Jumat, pas pisan hari Jumat. Tok, Neng, udah guntingin kuku sekarang. Yang mau cukur rambut sekarang. Ya, Neng, keteknya cukur. Wah, saya suruh semua deh kemarin hari Jumat. Pertama karena memang sunnah di hari Jumat. Potong kuku di hari Jumat hukumnya sunnah. Karena apa? Besok udah hari Sabtu, masuk tanggal 1 Zulhijjah, kita kagak boleh nyukur lagi, kagak boleh motong kuku lagi. Lah untung bini saya kagak ngomong, emang kita mau korban. Tapi kita udah niatin, jangan udah. Oh, udah mulai tanggal 1, jangan lagi untuk jetrikin kuku, untuk nanggalin daripada rambut-rambut yang ada di badan kita. Udah niatin. Pada niat kagak nih? Niat kagak nih? Iya. Kayak kita haji kan kita niatin begitu ya. Ya Allah, saya pengen mau haji. Ya, saya pengen mau haji. Bagian ini nabung kan. Walaupun sehari nabung 300.000. Kalau nabung sehari 300.000 setahun, lagi waktu itu Pak Kiai ngomong gitu tuh, bisa, yang penting sehari 300.000. Saya hitung, lah emang 109 setahun, 109 juta. Nah, kalau sehari 300, lah duit dari mana kita sehari 300? Nih ya, Masya Allah. Hah? Surat tanah Pak. Banyakin baca surat tanah katanya. Masyaallah. Nah, udah yang penting mah kita niat. Kita niatul mukmin khairul min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih bagus, lebih baik daripada beramalnya. Karena apa? Nah, niatnya emang jejak dia. Orang mukmin itu niatnya jejak. Sebagaimana insya Allahnya orang mukmin. Loh, kita kan kaget sekarang. Orang muslim, kita nih orang Islam, sesama orang Islam ketika ngomong insya Allah, orang Islam yang satu kagak percaya. Bener kagak? Besok hadir ya? Ya insya Allah. Jangan insya Allah apa? Ya Allah. Orang ngomong insya Allah jangan insya Allah. Artinya apa? Apa udah kagak percaya sama insya Allahnya kita? Kan insya Allah itu apa? Ya, kalau Allah berkehendak. Kita takut entar ngapa-ngapa. Makanya ada ucapan insya Allah. Kita nggak mau duluin Allah. Itu maksudnya. Tapi yang kagak ngerti pada akhirnya apa ngomong begitu. Apa saya pernah digituin Pak? Maka saya kaget saya ngomong insya Allah. Dan insya Allah apa Pak Ustaz? Masya Allah. Ini orang kita ngomong insya Allah kagak boleh. Ya, masa ilok saya ngomong haleluya kan begitu. Ya, jadi insya Allah itu bila Allah berkehendak, karena semua urusan kita itu Allah yang ngatur. Nah, kita kan kagak tahu. Tahu-tahu besok kita kawin, kan begitu. Yang belum kawin, tahu-tahu jadi barengan hajatan, kan
kita kagak tahu. Doh, jadi begitu. Ada bahasa insya, beda insya Allahnya orang yang beriman nama insya Allahnya orang yang kagak beriman mah. Ya, pakai insya Allah ya. Kalau ada orang ngomong insya Allah, benar Pak, insya Allah. Memang, ya, insya Allah Bapak itu dicatat sama Allah. Ya, membuktikan Bapak orang beriman apa bukan. Begitu doang udah cukup. Insya Allah itu udah menjadi label cap yang benar-benar bahasa. Kalau Allah menghendaki pasti saya datang. Bahasanya begitu. Kalau kita kan insya Allah tuh jadi apa tuh? Jadi sebagai pelarian, insya Allah dah. Apalagi kalau udah pakai ada bahasa dahnya di belakang. Ya, orang makin kagak percaya tuh. Ya, orang makin kagak insya Allah dah ya. Udah dah iya lagi. Ya, kalau udah iya kan udah habis tuh. Soalnya habis huruf ya udah kagak ada lagi. Ya, mau ngomong apa? Tuh, gunting kuku jangan. Gunting rambut ya jangan. Apapun rambut yang ada di badan kita kalau udah masuk daripada tanggal 1 nih udah jangan lagi gunting kuku. Pernah lagi waktu itu ada orang ngomong gunting kuku udah kagak boleh. Ustadz, gunting kuku dari kapan dari kapan kagak boleh? Ya dari tanggal 1, bukan dari orang niat. Kalau dari orang niat, kalau niatnya dari setahun yang lalu berarti gunting kuku udah kagak boleh dong. Sampai panjang tuh kuku. Ya, tuh dari mulai tanggal 1 nih udah kagak boleh lagi dia gunting. Oh, kalau saya mah udah kagak mau saya gunting kuku. Ya kali jadi gitu. Ya kali gitu. Oh, kalau kagak bisa onta ya sapi. Nggak bisa sapi ya domba. Kagak bisa domba ya kambing. Kagak bisa kambing ya ayam murun. Gitu ya. Boleh Bu, ayam boleh Bu. Ini saya ngomong, ini benar Bu, benar. Ntar saya omongin nih. Ayam, nih. Pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, mazhab Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas ini sahabat Nabi ya. Kalau kita ngomong Ibnu Abbas ini sahabat Nabi. Ya, Ibnu Abbas itu memperbolehkan seseorang berkorban dengan dujajah. Apa itu dujajah? Ayam, tapi ada syaratnya. Siapa yang boleh korban pakai jujajah, pakai ayam? Orang yang benar-benar gak mampu. Dia pengen mau berkorban dengan al-an'am, dengan binatang ternak tuh, sapi, kambing, onta. Emang dia kagak mampu. Namun akhirnya dia kepengenan untuk ngucurin darah di hari-hari yang Allah berkahi ngucurin darah, yaitu di hari nahar. Hari nahar tuh makanya itu tuh sebutannya tuh. Hari kurban, Idul Adha, Idul Kurban, Idul Nahar ya. Tuh pengen mau berkorban, akhirnya diperbolehkan dia dengan ayam. Syaratnya emang kagak punya, itu doang. Loh ini Ustadz, saya mah sekarang pakai ayam, lah bandanya masih ada. Ya, Ustadz saya mah pakai ayam ini emang lagi kagak dapat duit, lah mobil jual apa Pak? Kan begitu ya. Mobil jual, lah Bapak masih punya mobil. Iya. Lah kan mobil kan kalau kita kemana-mana Bapak punya kaki, pakai kaki Pak. Iya, ojek online banyak, Grab banyak gitu. Masya Allah ya. Itu bukan sekunder, kecuali yang primer. Kebutuhan primer nggak bisa dihitung kebutuhan primer mah. Tapi kalau kebutuhan sekunder, apa kebutuhan sekunder, jangan ngomong kebutuhan primer. Kata siapa apa kebutuhan primer? Ya, kebutuhan yang nggak butuh amat sebenarnya mah. Kalau andai kata kagak ada HP mah kita masih tetap hidup, masih bisa makan, ya masih bisa ngobrol, kagak jadi gila gitu tuh. Ya sama kayak orang juga kagak punya mobil kan, alhamdulillah. Di antara kita yang pada hadir di sini kan banyak yang kagak punya mobilnya Ibu ya. Oh enggak, ini banyak yang punya mobil ini. Nah jadi seperti itu. Tuh. Boleh tuh ya.
Tapi itu syaratnya. Ya, itu syaratnya kata Ibnu Abbas. Kemudian amalan-amalan yang lainnya bagaimana? Zikir. Banyakin zikir. Tahlil, tahmid, tasbih, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada satu apa sih namanya? Satu doa yang memang ini nanti kita baca ya. Setiap daripada hari-hari di bulan Dzulhijjah ini harus kita baca ya. Oke, insyaallah hari ini nanti kita baca bareng-bareng. Dikit sih doanya tuh dikit ya. Insyaallah cepat hafalnya, insyaallah cepat karena kata-katanya udah biasa kita ucapin, cuma ada beda dikit doang. Ada beda dikit. Maka ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa? Gampang ya? Biasa kita ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi tambahan gitu ya. Iya, wa huwa lahul yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian di akhir lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, yuhyi wa yumitu daimun la yamut ada nanti lanjutannya. Tapi itu aja cukup. Itu dibaca setiap hari daripada bulan Dzulhijjah. Dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian terkait daripada puasa. Nih, itu tadi saya ajarin puasa ya. Orang nggak bisa puasa dari tanggal 1 misal. Orang nggak bisa puasa dari tanggal 1. Perluin puasanya. Pak, perluin puasa. Usahakan perluin puasa di 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah diperluin. Kalau kita puasa
Kita puasa-puasa di hari Syawal, 6 hari di hari Syawal. Puasa dahar kita puasa misalnya. 1 Muharram kita puasa. Nisfu Sya'ban kita puasa. Ini lebih penting puasanya. Maksudnya begitu. Puasa di 10 hari pertama itu lebih penting daripada puasa-puasa sunnah yang lain. Bapak puasa Senin Kemis, ini lebih penting, Pak. Ini lebih penting. Enggak bisa puasa hari pertama sampai hari 10, hari pertama sampai hari 9 minimal. Puasa tanggal 8-nya. Tanggal 8, tanggal 9. Tanggal 8 itu disebut hari Tarwiyah. Apa tuh hari Tarwiyah? Salah satu daripada para ulama mengatakan orang yang puasa di hari Tarwiyah itu fadilahnya lebih hebat daripada orang puasa 1 tahun. Fadilahnya lebih hebat daripada dia puasa 1 tahun. Ada orang yang puasa sampai 1 tahun? Ada orang puasa sampai 1 tahun? Ramadan aja nyap-nyapan, ya. Kadang-kadang emosian mulu. Orang kalau perut kosong kan emosi, Pak. Ya. Makanya kalau kita nasehatin orang, sarannya begitu. Jangan nasehatin orang sebelum dikasih makan. Karena apa? Karena orang kalau dalam keadaan kosong marah. Pas udah kenyang, bego. Enggak ya, begitu ya. Perut lapar, emosian, udah kenyang. Ya begitu. Tuh, puasa Tarwiyah. Enggak bisa puasa Tarwiyah. Ini udah kebangetan dah tuh. Enggak bisa puasa Tarwiyah. Puasa Arafah. Puasa Arafah. Bagiannya emang puasa Tarwiyah emang kagak bisa, sibuknya nemen. Sibuknya nemen emang sibuknya, luar biasa sibuknya. Ya. Puasa Arafahnya tuh di tanggal 9. Itu puasa. Udah itu, udah paling udah cukup, udah 1 hari deh emang. Ya cukup udah 1 hari. Ya, jadi seperti itu. Ingat, ini adalah puasa sunnah. Ingat, ini adalah puasa sunnah. Untuk mendapatkan daripada puasa wajib, maka laksanakan niatnya niat puasa wajib. Ya, jangan pernah berpikiran saya Bu tahaddusan binikmah, Pak, saya tahaddusan binikmah. Seingat saya dari mulai saya balik sampai sekarang, saya nggak pernah ninggalin puasa kecuali sakit. Saya nggak pernah ninggalin puasa kecuali saya sakit. Dari mulai saya balik nggak pernah ninggalin puasa sampai saya kecuali saya sakit. Dan insya Allah hukum puasa saya paham dari mulai awal saya balik. Insya Allah hukum puasa saya udah paham. Mana batalin, mana kagak, mana syarat, mana rukun, saya udah paham. Ya. Namun saya masih kekhawatiran. Ilmu saya mungkin belum tinggi-tinggi amat, masih cetek. Ada kali yang hukum-hukum yang saya belum paham, atau ada kali yang memang saya kelupaan. Ini kan seingat saya. Saya setiap saya puasa sunnah, mau puasa sunnah di bulan apapun. Saya kalau puasa besok Arafah nih, andai kata saya puasa Tarwiyah Arafah, setiap saya puasa Tarwiyah, setiap saya puasa Arafah, saya niatin qada Ramadan. Pasti saya niatin qada Ramadan. Saya nggak pernah tuh niatin yang lain. Saya niat qada Ramadan, saya niat qada Ramadan. Ya, selalu tuh saya niatin qada Ramadan. Mau puasa Syawal, qada Ramadan saya niatnya, walaupun habis puasa Ramadan. Karena apa? Masih ada ketakutan, takut bener. Takut. Ya kita mungkin begitu. Mungkin ibu atau bapak dulu lagi waktu belum ada yang namanya belum ada kamar mandi. Ya, cubluk susah, tahu-tahu misalnya buang air di dalam kali, batal buang air dalam kali. Kan gitu. Baru tahunya sekarang, geningan batal. Lah dulu saya lagi puasa. Ilo kan batal Pak Ustaz.
Ya, ilah kan buat Pak Ustaz apaan kagak kenyangin. Apaan kagak kenyangin. Ilah kan ibu makan satu nasi kenyang. Begitu. Ya. Ibu makan satu nasi kenyang kagak? Lah kagak kenyang, tapi sengaja. Lah sama begitu. Ya, jadi seperti itu. Takut-takut tuh yang kayak begitu tuh kita kagak paham. Pada akhirnya setiap apapun ibadah puasa kita yang sunnah niatin wajib. Apalagi bapak ibu yang pada rajin nih Senin Kemis, niatin Senin Kemisnya wajib. Saya udah ngomongin gitu, niatin Senin Kemisnya wajib. Kalau udah niatin Senin Kemisnya wajib, dimanapun bapak nggak boleh buka. Begitu. Dimanapun bapak kagak boleh buka. Dimanapun ibu kagak boleh buka. Karena apa? Batalin puasa wajib, haram. Kalau niatnya puasa wajib, ngomong aja Pak, saya lagi puasa wajib ini. Ya mau maaf, bukannya saya kagak sopan, ini bareng-bareng makan. Saya emang lagi puasa wajib. Kalau puasa wajib nggak apa-apa, kita omongin. Oh, jadi seperti itu. Jelas ya? Ada yang mau ditanya silakan. Banyak sebenarnya, tapi udah jam 6. Ada yang mau ditanya Pak? Terkait daripada korban. Ayo, kalau mau nanya sekarang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat saja Pak. Sama tadi foto Ramadan kita boleh puasa apakah berlaku kode Ramadan setiap kita melaksanakan puasa sunnah itu yang karena kita lebih banyak tahu meninggalkan puasa yang yang kita nggak tahu bahwa itu batal karena setelah kita ngaji ya baru kita ngobrol apa itu nanti kita puasa sunnah itu kita terus kita lihat waktu Ramadan ya terus kalau kita bersunnah dan bukit sampai nanti ke Ramadan ya ada itu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Hari yang paling afdol di bulan Zulhijjah, hari yang paling afdol di 1 tahun ini itu 10 hari di bulan Zulhijjah itu. Ya, hari yang paling afdol di 1 tahun itu adalah di 10 hari di bulan Zulhijjah. Dan hari yang paling afdol dari 10 tersebut itu ada di 2 hari, yaitu hari Tarwiyah dan hari Arafah. Dan hari yang paling afdol di antara keduanya adalah hari Arafah. Ya, yang dimana hari Arafah itu adalah hari yang dimana doa-doa kita bagaimanapun itu enggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang-orang yang dalam keadaan wukuf di Arafah. Salah satu dosa yang paling besar orang yang melaksanakan ibadah haji. Dengerin dulu Bu, Pak, dengerin dulu nih. Ya, dengerin dulu. Dosa yang paling besar orang yang haji itu adalah orang yang ketika dia wukuf di Arafah dia ngomong gini, ya Allah saking banyaknya dosa saya roman-romannya kagak bisa dihapus semua. Tuh, itu dosa paling besar tuh. Dia ada kepikiran begitu, saking banyaknya dosa dia, roman-romannya dosa dia kagak bakalan dihapus semua sama Allah, saking banyak. Karena apa? Karena ampunan Allah lebih besar daripada dosa dia. Dia nggak meyakini Allah itu maha pengampunnya hebat.
Tuh yang kayak begitu itu dosa yang paling besar bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, bagi orang yang melaksanakan wukuf di Arafah. Yakinlah ketika dia berwukuf di Arafah, maka dosa-dosa dia bakalan dilebur oleh Allah. Kemudian ya, kemudian untuk puasa sunnah kita niat. Ya, bagaimana Ustadz, boleh nggak kalau nanti puasa wajib diganti sama puasa sunnah? Kalau kita udah yakinin, nggak jadi masalah. Ya, saya kan bahasa seperti ini kekhawatiran ada puasa-puasa wajib kita yang belum kita lunasi. Oleh karenanya kita niatin setiap kita puasa sunnah, kita niatin puasa wajib, gitu maksudnya. Kita niatin puasa wajib. Sampai kapan? Sampai kita yakinin puasanya puasa wajib kita udah habis. Tapi ingat ya Pak, Bu, kita puasa wajib. Kalau kita puasa wajib di hari Tarwiyah, di hari Arafah, niatnya puasa wajib, bukan puasa Arafah atau puasa Tarwiyah. Urusan Tarwiyahnya karena kita harinya di hari Tarwiyah udah pasti dapet, begitu doang. Enaknya puasa wajib tuh begitu. Enaknya puasa wajib tuh begitu. Kalau misalnya Tarwiyahnya pas cocok di hari Kemis misalnya, dapat double. Kita puasanya puasa wajib, udah bisa gugurin puasanya, ditambah lagi barengan di hari Tarwiyah, ditambah lagi barengan di hari Kemis, 3 double puasanya. Kalau kita niatnya niat puasa Tarwiyah doang, maka kita cukup dapat puasa di Tarwiyah, nggak bisa gugurin daripada puasa wajib kita. Jadi seperti itu. Kemudian adapun gimana kalau misalnya kita di pertengahan, karena di akhir kita sibuk, di awal kita sakit misalnya gitu. Kalau sakit berarti udah qadarullah ya. Udah qadarullah. Niatin. Itu tadi saya udah jelasin. Paling afdolnya hari di antara yang lain 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Ashurul Hurum itu Ramadan. Wa a'dhumuha hurmah Dzulhijjah. Paling afdolnya bulan itu adalah Ramadan. Dan paling mulianya serta agungnya bulan, kehormatannya adalah bulan Dzulhijjah. Ya, tuh di 10 hari pertama. Nggak bisa dari tanggal 1, 2, 3. Semakin kesono semakin afdol. Semakin akhir semakin afdol. Yang paling afdolnya tanggal 8 dan tanggal 9. Kalau bisa ya perek-perek dikit. Kalau nggak perek nggak jadi masalah, udah kita kuatin aja bahasanya. Kalau memang nggak kuat kan boleh. Orang yang kagak kuat puasa boleh buka kan? Iya, ya boleh, nggak jadi masalah. Orang nggak puasa, oh nggak kuat ya Allah, saking udah nggak enaknya nih. Iya, tapi insya Allah kalau disertai daripada niat mah Pak nggak jadi masalah. Kita puasa Ramadan kuat-kuat aja kok, gitu ya. Ya, bagi yang kuat, bagi yang kagak mah nggak tahu. Gitu ya. Ya, kita kuat-kuat aja Ramadan, masa sekarang kagak kuat. Jadi seperti itu. Insya Allah. Cukup ya. Mohon maaf apa lewat jam 6 lewat 10 cukup. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.